Selamat datang di Ragil Gambus Custom. Oke, saya Zainal Arifin Nasution yang kerap dipanggil Arif atau Arif Gambus. Kali ini saya akan memperkenalkan tentang spesifikasi gambus yang kami produksi bersama keluarga di rumah. Dari tahun ke tahun memang memiliki inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan bentuk, model, style, dan jenis yang kami buat. Tapi untuk kali ini saya akan menjelaskan gambus atau sejenis oud. Jadi cerita tentang gambus, sebenarnya gambus ini kan awalnya dibawa oleh para pedagang dari Timur Tengah. Jadi mereka membawa alat gambus itu ke Indonesia, salah satunya, dan masuklah sampai ke Sumatera Utara yang dulunya dikenal Sumatera Timur. Jadi di Sumatera Utara itu pedagang-pedagang Arab datang ke Indonesia dengan membawa gambus untuk memperkenalkan atau untuk sekalian mereka berdakwah untuk menyebarkan agama Islam. Salah satunya dengan menggunakan alat musik gambus. Oke, itu sekilas tentang sejarah gambus masuk ke Indonesia, khususnya di Sumatera Utara dan Medan atau di Deli Serdang. Karena akan saya menjelaskan tentang spesifikasi gambus atau oud yang saya produksi bersama keluarga di rumah. Seperti yang Anda lihat, tampak tidak banyak perubahan sebenarnya, dari bentuk, dari style, dari motif, sama seperti gambus yang ada di Arab. Saya akan menjelaskan satu persatu. Oke. Dari neck ini merupakan bahan kayu yang sering digunakan. Yang kami gunakan itu ada dua jenis. Yang pertama yang sering kami gunakan itu kayu waru, yang memang agak sulit sih menemukan kayu waru ini. Dan yang dipakai untuk di gambus ini atau di oud ini kayu meranti. Kenapa kayu meranti? Karena jenis dan keringanan kayunya itu hampir sama dengan kayu waru. Karena jenis gambus ini biasanya memang sifatnya ringan. Jadi kayu meranti ini digunakan karena dia ringan tetapi dia kuat. Ringan tapi kuat. Itulah makanya digunakan kayu meranti. Oke, dari neck sampai ke head kita sama menggunakan jenis kayu yang sama. Oke, seperti yang Anda lihat, dari head sampai ke neck ini menggunakan satu jenis kayu, yaitu kayu meranti. Oke, dari body Anda bisa lihat sendiri, body berbentuk cembung atau semangka belah dua. Ini seperti ini. Oke, dari bahan untuk jenis kayu yang dipakai untuk body yang biasa kami gunakan itu juga dua jenis. Untuk di gambus ini yang saya pakai jenis sungkai, jenis kayu sungkai. Dan ada juga yang digunakan sebagai menggunakan kayu jelutung. Oke, jadi kayu jelutung dan kayu sungkai lah yang digunakan untuk membuat body. Kenapa ini bisa cembung? Ini merupakan ciri khas oud sebenarnya. Ciri khas oud itu dari Arab sebenarnya memang cembung. Cuma banyak inovasi yang kami buat, juga ada model yang datar seperti jenis gitar. Tapi yang saya kenalkan ini yang model jenis aslinya seperti jenis oud, seperti semangka di belah dua. Anda bisa lihat sendiri. Oke. Dari bridge, oke, dari body ini ada bridge. Kita menggunakan bridge sama seperti jenis kayunya, sama seperti jenis yang ada di neck dan head. Kita menggunakan kayu meranti. Kalau untuk bridge hampir sama dengan gitar akustik, cuma yang berbeda adalah lubang. Biasa lubang digunakan gitar itu 6, tapi kali ini untuk di oud atau gambus kita gunakan 12. Karena dia menggunakan 2 pasang atau 2 set. Jadi jumlahnya semua ada 12. Ada 12 senar atau ada 12 lubang. Untuk saddle ini kita gunakan biasanya tulang kaki sapi atau tulang kaki kambing untuk dijadikan saddle, penyanggah senar. Oke. Dan terkadang juga kami gunakan fiber. Kita gunakan fiber, sama juga seperti bagian di nut penyanggah senar yang ada di head. Kita gunakan fiber atau kita gunakan juga tulang, sama. Oke.
Untuk dari sound hole, untuk sound hole-nya kita biasa ciri khas gambus memang ada yang 1, ada yang 3. Bahkan inovasi sekarang ada juga yang memang menggunakan motif-motif lubang-lubang tertentu. Tapi yang saya gunakan untuk ini yang standarisasinya. Biasa gunakan 3 lubang untuk sound hole. Sound hole yang besar sebagai sound hole utama, ini sound hole untuk tone atau suaranya ada 2. Oke. Untuk jenis senar, kita menggunakan senar string nilon. Kita menggunakan string nilon. Jadi kita menggunakan string nilon karena lebih lunak. Biasa style gambus itu memang banyak bermain trailing, slide, jadi lebih asik ketika main menggunakan senar nilon, dan ciri khas memang seperti itu. Dan untuk gambus sendiri tidak menggunakan fretboard. Maaf, tidak menggunakan fret. Oke. Dia ini fretless, tidak seperti gitar, dia tidak menggunakan fret. Jadi mainnya kita memang lebih kuat di feeling sebenarnya, lebih kuat di feeling dengan menguasai dan membiasakan kita latihan. Lama-lama kita akan terbiasa memainkan gambus dengan style kita. Oke. Untuk sebenarnya di gambus ini, satu lagi saya lupa. Untuk di gambus ini menggunakan biasanya yang tradisinya itu menggunakan kayu untuk di tuning case. Tuning case-nya biasa kayu, tetapi untuk kali ini saya menggunakan tuning case gitar supaya apa? Supaya lebih mudah. Supaya lebih mudah dan tidak banyak masalah. Biasa kalau yang menggunakan kayu itu banyak ribetnya memang. Sekarang kita cari yang simple dan mudah digunakan dan tidak susah didapat. Oke, untuk tuning case. Jadi dalam gambus ini sebenarnya ada tambahan yang saya buat untuk supaya kita bisa lebih mempermudah dalam perform. Biasa seperti pengalaman saya ketika perform dari awal gambus yang saya buat banyak masalah di sound, banyak masalah di sound ketika kita menggunakan sound kondensor, kadang sering storing atau feedback. Tapi kali ini saya mencoba sih sebenarnya awalnya mencoba menggunakan preamp. Menggunakan preamp yang biasa digunakan di gitar akustik. Saya menggunakan preamp seperti yang ini. Ini preamp jenis 7545T Bellcat plus tuning. Ada tuningnya. Jadi dari ini kita bisa mempermudah untuk mentuning gambus. Kita bisa lebih mempermudah untuk style gambus kita mau dibuat seperti apa suaranya. Karena memiliki 4 band. Ada praise, ada treble, ada middle, dan ada bass dan volume. Oke. Jadi dengan adanya preamp ini di sini lebih mempermudah kita untuk perform ketika manggung. Dan mudah-mudahan sampai sekarang tidak terlalu banyak masalah. Dan saya lebih nyaman menggunakan ini karena bisa kesana kemari main di atas panggung itu. Biasanya kalau yang banyak masalah ketika gambus-gambus yang saya pakai dulu itu saya berdiri di satu titik aja, tidak berani kemana-mana, takut feedback, takut storing dan segala macam. Tapi dengan ada ini mudah-mudahan alhamdulillah sudah terbantu untuk sebagai penguat suara di gambus yang saya buat. Jadi untuk jenis catnya seperti di binding ini, yang di bagian sudut ini motif garis putus-putus. Ini motif garis putus-putus yang memang ciri khas gambus biasa dibuat seperti ini. Oke. Untuk motif-motif lain sih banyak sebenarnya yang dengan ukiran apa segala macam. Cuma ini kita buat yang simple dan supaya enak dilihat aja. Yang penting main kita bisa nyaman dan tidak ada kendala. Oke. Dan sini juga saya tambahi ini ada pin. Ada pin untuk strap. Ada pin untuk strap juga untuk supaya kita bebas main. Jadi style gambus itu enggak terbatas kita main harus duduk. Oke. Jadi di gambus itu kita bisa main berdiri. Dan eksplorasi main kita tuh enggak hanya duduk aja. Jadi kita bisa berdiri, bisa main kesana kemari menggunakan strap. Oke. Dan untuk gambus ini kita bisa tes nanti suaranya, bisa kita cek menggunakan preamp yang saya katakan tadi. Akan kita coba. Di sini ada volume. Oke, kita bisa mencoba volume. Oke, di sini ada bass. Ketika
bass memang terlalu low bisa kita naikkan, middle gitu juga, dan treble gitu juga. Ketika suara atau ketajaman atau terlalu high bisa kita rendahin. Sebenarnya ini masalah kuping aja, masalah telinga, dimana kita nyamannya untuk bermain, mendengarkan sound, bisa balance dengan yang lain, dan soul atau ciri khas gambus ini tidak hilang dengan adanya alat tambahan ini. Mungkin biasanya saya gunakan ini untuk penguat suara dan ada tambahan efek sebagai pendukung untuk efek suara yang dikeluarkan dari gambus yang saya produksi. Oke, mungkin itu aja perkenalan saya tentang gambus yang saya produksi bersama keluarga di rumah. Inilah dia ragil gambus custom. Jika Anda penasaran boleh lihat ke rumah, boleh coba-coba. Jadi kalau penasaran boleh datang ke rumah, silakan datang ke ragil gambus custom.